Halo, selamat datang di channel Sobat Senja. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Norm of the North Pemilik Possession. Yang sebelumnya Sobat Senja sudah membahas Norm of the North King Sigurd. Film ini menceritakan mahkota Norm yang dicuri oleh seseorang yang sangat misterius. Penasaran? Kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan sekumpulan Liming yang sedang membuat patung dari bongkahan es. Liming itu bekerja dengan sangat penuh semangat, dan kerajaan Nom yang sangat indah, aman, dan nyaman. Nom sudah menjadi seorang raja dengan asistennya seekor burung. Rakyat Nom mengeluh karena tidak ada makanan. Ketika Nom sedang berbicara, ia merasakan sedikit guncangan yang menurut Nom itu adalah gempa bumi. Dan ternyata itu hanyalah seekor paus pemburu. Paus itu bernama Tini. Tini meminta agar Nom mengundangnya di acara perayaan Jubile, bahwa Tini mau bergabung di acara Jubile. Menurut Nom, ia tidak bisa mengikuti acara tersebut karena Tini adalah seekor pembunuh. Nom mengabaikan Tini. Ia sibuk dengan handphonenya sehingga Tini marah yang membuat gua itu hampir roboh. Nom meninggalkan gua tersebut. Nom berlari untuk menemui anaknya. Anaknya sangat bahagia sekali ketika bermain bersama Nom. Nom mempunyai 3 anak putra. Lalu burung itu menemui Nom bahwa Nom adalah seorang raja dan Nom harus bertanggung jawab dan tidak boleh bermain-main, yang membuat ketiga anaknya menjadi sedih karena tidak bisa bermain dengan Nom. Norm memiliki sebuah pekerjaan. Norm berjanji pulang malam akan memainkan Snow Blast. Anaknya ceria kembali. Norm akan mengajaknya bermain, sedangkan para Liming ia sibuk membuat patung dan juga yang lainnya sedang mempersiapkan acara, dan si pembawa acara bernama Jim. Menurut Norm ini terlalu berlebihan, dan menurut si burung, Norm nanti akan meletakkan mahkotanya pada saat musim dingin datang, dan menurut Norm ini semua hanyalah tahayul. Lalu si burung itu memberi penjelasan kepada Norm bahwa itu sudah menjadi tradisi kutub utara. Burung itu sebut saja bernama Socrates dan Norm harus mengikuti peraturannya. Jim berkata kepada Rick apakah Norm bisa melindungi kutub utara. Malam harinya Norm dengan sangat lelah melihat anaknya sudah tertidur, dan Norm ingkar janji terhadap anaknya, dan istrinya Norm sedang menunggunya. Istrinya mengajak Norm untuk berlibur. Norm melihat mahkota dan foto keluarga bahwa Norm sering meninggalkan keluarganya demi tugas kerajaan. Tini yang sedang tertidur, ia melihat kapal es melewatinya. Ada seseorang yang keluar dari kapal itu. Gerak-geriknya sangat aneh. Lalu orang itu mencoba mengambil mahkota milik Norm dan berhasil mencurinya. Akhirnya pencuri itu pun pergi. Keesokan paginya, Norm terbangun dari tidurnya dan menyapa ketiga anaknya. Anaknya sedikit agak marah karena Norm telah ingkar janji. Lalu Socrates mengajak Norm untuk segera berangkat karena keadaannya sangat darurat. Socrates menanyakan di mana mahkotanya Norm. Lalu Norm pergi untuk mencari mahkotanya. Norm kembali dan mengatakan bahwa mahkotanya telah hilang. Menurut Socrates ini akan menjadi bencana besar karena acara Jubile harus menggunakan mahkota itu. Dan Socrates juga membantu Norm untuk mencari mahkota itu. Norm tidak ingin memberitahu istrinya jika mahkotanya telah hilang. Norm pergi dan ia melihat jejak ski yang masih baru. Norm mengikuti kemana arah trek ski itu dan berakhir di laut. Lalu Norm menanyakan kepada Tini, namun Tini tidak mau menjawab karena Norm tidak mengundang Tini ke acara Jubile. Norm terus memaksa Tini agar ia memberitahu Norm. Lalu Tini memberitahu Norm bahwa ia melihat sebuah kapal aneh, dan Tini mencari kapal itu dengan sonar chat, di mana itu adalah salah satu komunikasi antara hewan laut. Benar saja, anjing laut itu menemukan sebuah kapal es dan memberitahunya kepada Tini. Lalu Tini memberitahu kepada Norm bahwa ada sebuah kapal yang terbuat dari es, dan kapal itu menuju ke kota Cina, ke kota Harbin. Anaknya mendengar bahwa Norm akan pergi ke Cina. Ketika Norm pulang, Norm dihampiri oleh istri dan ketiga anaknya bahwa Norm akan berangkat ke Harbin. Keesokan paginya, para Liming sudah mempersiapkan kapal untuk Norm berangkat ke Harbin yang terbuat dari es. Keluarga Norm bersiap-siap untuk berangkat ke Harbin. Sedangkan para Liming, ia yang akan menjadi mesin kapal itu.
Jim dan Rick ia berbicara bahwa jika Nom tidak meletakkan mahkotanya di musim dingin, maka akan menjadi sebuah kekacauan. Nom dan keluarga pun sedang berada di perjalanan. Queen dan Cheese mereka sering bertengkar. Lalu Nom keluar dan menegur mereka. Istrinya mengajak Nom untuk berfoto. Nom melihat kapal yang mencuri mahkotanya sehingga Nom tidak fokus untuk berfoto. Nom terus saja basa-basi kepada istrinya karena Nom tidak mau mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Scene diperlihatkan kepada seorang penjahat, lalu si pencuri itu mengirim sebuah rudal agar kapal Nom tenggelam. Norm pun melihat bahwa rudal itu menuju ke kapalnya dan menyuruh para Liming agar berhati-hati. Namun istrinya tetap mengajak Nom untuk berfoto. Nom sangat panik sekali. Rudal itu akhirnya mengenai kapal Nom sehingga kapal Nom tidak bisa berjalan karena beku oleh rudal tadi sehingga air lautnya menjadi beku. Lalu Nom menelepon kepada teman dekatnya yang bernama Pong bahwa Nom dan keluarga terjebak di sebuah es. Tak lama kemudian, Pong pun datang dan menyelamatkan mereka dan Pong juga mengantarkan mereka ke Harbin. Di tengah perjalanan, Pong memberi mereka makanan dan sampai di kota Harbin yang sangat indah. Nom dan keluarga langsung menikmati fasilitas yang ada di sana. Beberapa permainan yang sangat seru. Anaknya pergi ke sebuah acara musik. Nom juga mengikuti. Nom menari dengan sangat lincah karena untuk menghibur sang anak. Merupakan tempat bermain hati, oh senangnya, oh senang sekali. Walau begini, sudah di sini berusaha. Nom pergi untuk mencari anaknya Maria dan Nom ia melihat sebuah jejak ski. Akhirnya Nom menemukan Maria dan mengajak Maria untuk pergi kepada sang ibu. Sedangkan para Liming mereka ingin sekali menaiki wahana. Nom ingin sekali membeli teropong, namun ia tidak mempunyai uang dan anaknya berbicara bahwa ia adalah anak seorang raja utara. Nom dan keluarga akhirnya bertemu. Norm melihat telepon milik Pooh yang sebelumnya mirip dengan pencuri mahkota. Lalu Pooh memperkenalkan dirinya kepada keluarga Nom bahwa ia adalah pemilik Harbin sekaligus yang membuat desainer yang membuat mereka takjub. Nom juga memperkenalkan dirinya kepada Pooh bahwa ia adalah seorang raja. Pooh mengundang keluarga Nom agar Nom datang pada saat ulang tahun Pooh. Menurut Nom, ia tak akan bisa datang karena harus merayakan acara jubile. Pooh mengajak mereka untuk makan malam. Akhirnya Pooh pun pergi. Nom juga meminta izin kepada sang istri untuk pergi, bahwa Nom mempunyai rencana dan akan menjelaskan kepada istrinya nanti. Para Liming itu pun masih saja bermain wahana dengan sangat gembira. Norm masih saja mencari jejak itu, sedangkan keluarganya Nom diajak berkeliling rumahnya Pooh dan kedua anaknya dengan memperlihatkan barang-barang mewah. Akhirnya Nom menemukan sebuah jejak, yaitu kacamata yang dipakai oleh si pencuri. Lalu Nom membawanya sebagai barang bukti. Nom masuk ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat Pooh menyimpan semua barang berharga miliknya. Namun Nom tidak sengaja menyentuh kunci dinding rahasia. Nom pun masuk ke dalam, lalu seseorang menutupnya, sehingga Nom terjebak di dalam. Socrates mencoba menghubungi Nom, namun telepon Nom tidak aktif yang membuat Socrates kesal karena acara jubile 2 hari lagi. Ucapan Socrates terdengar oleh semua penduduk utara. Mereka semua panik dan kacau. Socrates memberitahu mereka bahwa Nom sedang berjuang mengambil mahkota itu kembali dan menyuruh mereka untuk tetap tenang. Namun, mereka tetap saja panik. Keesokan paginya, istrinya Nom tidak melihat Nom berada di sisinya. Lalu, ia menanyakan Nom kepada anaknya bahwa Nom mempunyai masalah karena biasanya Nom selalu pulang. Lalu, istrinya menyuruh anaknya untuk mencari Nom. Anaknya berpencar mencari Nom dan mencari ke beberapa tempat yang ada di sana. Namun, Nom masih saja belum ditemukan. Sedangkan Nom, ia mencoba membukakan dinding itu, namun usahanya sia-sia. Nom begitu sangat rindu kepada keluarganya. Sedangkan para Liming itu berubah menjadi ninja untuk mencari Nom. Para Liming itu sampai pada dinding Nom terjebak. Nom mengetahui dan menyuruh para Liming itu untuk membukakan dinding. Keluarganya Nom sangat khawatir karena Nom belum juga ditemukan.
Para lemming itu mengacak-ngacak semua barang yang ada di sana, namun tidak menemukan kunci rahasia. Mereka pun kesal dan membuat sebuah tank untuk mendobrak dinding. Tak lama kemudian, keluarga Nom datang sehingga para lemming itu tidak jadi menobrak dinding. Nom mendengar suara istrinya dan menyuruh untuk membukakan pintu rahasia. Anaknya Norm dengan santai membukakan pintu itu. Norm akhirnya bisa keluar dari jebakan itu meski ia harus ditarik oleh keluarganya karena Norm mempunyai badan yang sangat besar. Norm sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan keluarganya kembali dan istrinya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Norm menceritakan yang sebenarnya yang membuat kesal keluarganya. Pu melihat barang-barangnya sudah rusak dan kacau. Norm menanyakan mahkota itu kepada Pu, namun Pu tidak tahu apa yang dibicarakan Norm. Norm masih saja menyalahkan Pu bahwa Pu adalah pencurinya. Pu juga ia kehilangan kunci rahasianya. Mereka berdua mempunyai pikiran yang sama bahwa si kembar yang telah mencurinya. Sangat kecewa terhadap anaknya yang dikenal sangat baik dan Pu merasa sangat malu. Pu sangat sedih sekali dan Nom mencoba untuk menyemangati Pu bahwa semua anak pun pernah melakukan kesalahan. Menurut Nom, menjadi seorang ayah itu sulit. Lalu Nom menyuruh Pu untuk membantunya. Mereka semua berkumpul. Pu mengajak mereka untuk ke tempat si kembar biasa bersembunyi. Nom sudah putus asa, anaknya memberi dukungan penuh kepada Nom bahwa Nom bisa melakukan semua ini. Langsung saja membukakan pintu masuk dan menyuruh Nom untuk berhati-hati karena banyak sekali jebakan. Pu baru saja masuk dan ia terkena jebakan itu. Nom dengan sangat berani, begitu juga dengan keluarganya, ia juga akan masuk dan membantu Norm. Dengan Socrates, ia mengatur acara jubile karena acara jubile sudah sangat dekat. Acara pun sudah siap, namun Nom dan mahkotanya belum kembali. Nom dan keluarga sudah memasuki dalam goa. Queen menemukan si kembar dan memancing mereka dengan suara ayahnya. Nom tidak sengaja menginjak jebakan sehingga mereka diserang oleh mortir salju. Queen menganggap semua ini adalah permainan Snow Blast. Nom dan keluarga mulai menyerang balik sehingga semua mortir yang ada di sana hancur. Jubile pun sudah datang, di mana mereka semua bersiap-siap untuk menyambut perayaan. Sedangkan si kembar itu memanggil ayahnya, namun mereka kaget dan Nom langsung saja merebut mahkota. Si kembar itu meminta maaf kepada Nom bahwa si kembar mencuri mahkota itu untuk kejutan pada ulang tahun ayahnya. Si kembar sangat sayang sekali kepada ayahnya. Nom sudah memaafkan mereka berdua. Pu juga ia datang dan memeluk si kembar. Mereka semua berpelukan dengan bahagia dan mengabadikannya dalam sebuah foto. Perayaan jubile pun sudah mulai, namun tanda-tanda mahkotanya belum juga datang. Patung persembahan pun sudah siap. Nom mencoba menelpon Pong untuk menjemput mereka, namun Pong tidak bisa karena cuaca sedang sangat buruk. Nom sangat sedih sekali. Lalu si kembar memberikannya sebuah perahu es agar Nom bisa pulang ke utara. Nom tidak lupa memberikan ucapan selamat tinggal kepada keluarga Pu. Di tengah perjalanan, Nom dan keluarga diterjang cuaca yang sangat buruk, sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Anjing laut itu melihat kapal Nom dalam keadaan bahaya, sehingga anjing laut itu memberikan sonar chat kepada Tini. Nom dan keluarganya hampir saja tenggelam. Ia diselamatkan oleh Tini. Socrates sudah kesal menunggu Nom, begitu juga rakyatnya. Cuaca sudah sangat buruk sekali. Tak lama kemudian Nom datang dan langsung meletakkan mahkota itu. Nom berhasil dan keajaiban pun datang. Cuaca menjadi sangat cerah dan indah. Semua tampak senang sekali dan bahagia. Mereka semua akhirnya menikmati acara musim dingin dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy!